Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Kami berharap panjenengan semua saat ini dalam keadaan baik, penuh sukacita, juga selalu sehat. Meskipun saat ini kita masih berada di tengah ancaman pandemi COVID-19 atau virus corona. Karena berkaitan dengan itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masih mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah Bapak Ibu persiapkan diri, ambil Alkitab, kidung, dan mari kita menghadap Tuhan. Dipersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 19, bait 1 dan 5. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu dalam keluarga hari ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengungkapkan syukur kami Bapa pada hari ini karena kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami terkasih untuk melakukan ibadah kami. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami sehingga ibadah kami menjadi lebih sempurna dan kami merasakan sentuhan kasih-Mu dalam ibadah kami hari ini. Allah Bapa di dalam surga, ketika kami boleh menerima setiap berkat dan anugerah yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, mungkin di dalamnya Tuhan terselip berbagai macam dosa, berbagai macam kesalahan, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari, yang kami lakukan kepada keluarga kami, teman kami maupun sahabat kami. Pada pagi hari ini, pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau sendiri yang memberikan berkat bagi kami, Engkau tetap memberikan, menganugerahkan pengampunan, sehingga dalam setiap kehidupan kami senantiasa merasakan berkat kuasa kasih Allah. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa seturut dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami Tuhan, semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini terdapat firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita, yang demikian firman-Nya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang keempat, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang pun tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, pada saat ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibaca oleh salah seorang majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan padamu Tuhan, yang mana pada hari ini kami boleh bersama-sama datang menghadap Engkau di dalam ibadah kami, di keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah kami ini, biarlah kuasa dan kehendak Tuhan memberikan berkat, hikmat, dan tuntunan kepada kami semuanya. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Vikar Ari Arta Kristanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga apa yang ia sampaikan semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Di dalam kami bersama-sama membangun ibadah kami pada hari ini Tuhan, sepenuhnya kami serahkan di dalam kuasa dan kehendak dan campur tangan Tuhan kami, Yesus Kristus.
Bersabdalah Tuhan pada kami semuanya, dan kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 yang demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia itu ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan ayat yang 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih kita juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pada saat ini kita masuk pada hari Minggu yang pertama dalam bulan Kespel atau bulan kesaksian dan pelayanan. Dan kita pun menghadapi minggu ini juga dengan keadaan yang berbeda. Ketika kita melaksanakan Kespel pada tahun yang lalu. Pada saat ini mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita melewati bulan Kespel ini dengan adanya sebuah penderitaan. Siapa yang tidak tahu apa yang sedang kita rasakan pada saat ini? Dan ketika kita melihat ini dalam kehidupan kita, bagaimana rasanya kita ini menghadapi penderitaan ini? Bagaimana kita menghidupi penderitaan ini? Enak atau tidak enak? Dari setiap kita yang mungkin pernah merasakan yang namanya penderitaan-penderitaan yang lain, kita akan berkata bahwa ini tidak enak. Tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa penderitaan itu enak? Jarang sekali yang mengatakan demikian. Berbicara soal penderitaan, Bapak Ibu, kalau kita bisa melihatnya pada saat ini, penderitaan itu bisa
terbagi menjadi dua, yaitu penderitaan secara jasmani maupun penderitaan secara rohani. Bagi kita semua mungkin kita tahu ya bahwa penderitaan secara jasmani atau yang fisik. Jadi kita bisa melihat karena ciri-cirinya sangat umum. Bisa kita ketahui, seperti misalnya atau seperti halnya ketika kita sakit, mungkin itu flu, mungkin itu batuk, panas, dan lain sebagainya. Namun ada juga Bapak Ibu yang termasuk dalam sebuah penderitaan secara rohani. Dan ini Bapak Ibu yang tidak bisa kita kenali dengan mudah. Dan ini ditimbulkan juga oleh berbagai macam alasan di dalamnya. Ketika kita lebih jauh lagi berbicara soal penderitaan baik fisik ataupun jasmani tadi dengan penderitaan rohani, mungkin kita bisa mengingat sedikit cerita dari bangsa Israel ketika mereka masih berada di Mesir dan mereka dalam kepemimpinan seorang raja yang bernama Raja Nero atau Kekaisaran Nero. Ketika kita melihat kisah ini, kita mengenal atau kita tahu siapa Nero ini. Nero merupakan salah satu raja atau kaisar yang kejam dalam kepemimpinan bangsa Romawi. Bahkan Bapak Ibu, Nero ini sendiri tega. Nero ini bisa melakukan yang namanya dia ingin membakar Romawi atau kota Roma ini. Kemudian ia melimpahkan kesalahan tersebut bagi bangsa Israel. Selain dia mengingini bahwa bangsa Israel bekerja dengan keras, bahkan Nero juga melakukan bahwa bangsa Israel ini tidak bisa beribadah dengan bebas. Ia pun memfitnah bangsa Israel dengan merencanakan hal yang demikian. Dalam kepemimpinan Kaisar Nero inilah bangsa Israel pun mengalami penderitaan baik secara jasmani ataupun fisik tadi dan penderitaan secara rohani. Ketika kita melihat cerita dari bangsa Israel dalam kepemimpinan Kaisar Nero ini, kita akan sedikit mengingat kembali. Kalau boleh dikatakan atau bisa dikatakan adalah kisah ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kita semua tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mengikut Tuhan kita Yesus Kristus ini bukan berarti bahwa murid-murid ini bisa langsung menjadi orang-orang yang berani. Kemudian murid-murid ini senantiasa dipuja oleh banyak orang. Ataupun murid-murid ini bisa mendapatkan kedudukan dan hal-hal lain yang tentunya dalam pikiran kita sangat mengenakkan dalam hidup ini. Justru Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika setelah peristiwa kematian Yesus, tidak banyak kan yang tahu bahwa ia sudah bangkit. Dan di dalam masa ini, justru murid-murid semakin besar dalam hal pencobaan dalam kehidupan mereka. Mereka justru dianggap menyebarkan ajaran sesat. Mereka justru dianggap tidak menghormati hukum Taurat yang ada.
Tentunya keadaan ini membuat mereka sangat-sangat takut. Keluar sedikit mungkin bisa dirajam atau dilempari dengan batu. Diberi kata-kata yang tidak mengenakkan hati bagi mereka. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Namun apakah mereka memilih untuk, Tuhan, saya diam saja kalau begitu. Saya akan tinggal dalam rumah saja. Saya akan memberitakannya secara diam-diam. Tidak. Walaupun mereka mengalami yang namanya juga penderitaan, mereka dicap sebagai orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, pun juga mereka menerima penderitaan secara fisik, mereka tetap mengabarkan dan menyebarkan berita kasih Allah bagi semua orang. Bagi setiap orang yang dalam hidupnya senantiasa percaya bahwa penyelamatnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat mereka kuat? Apa yang membuat mereka kemudian menjadi mantap untuk senantiasa mengabarkan kasih Allah? Karena mereka mereka ingat betul bahwa Tuhan Yesus telah mendoakan mereka kepada Allah Bapa. Seperti pada ayat yang ke-11 yang demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Inti dari doa Yesus bagi murid-muridnya, inti dari doa Yesus ketika ia menyerahkan murid-muridnya kepada Allah Bapa adalah agar mereka tetap ingat, mereka percaya bahwa dalam setiap kehidupan mereka, Allah Bapa ini senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapa. Mereka senantiasa disertai dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita pun akhirnya melihat adanya sebuah penderitaan pada masa kini atau masa sekarang, yang namanya penderitaan ini tidak akan mungkin memilih baik itu orang ataupun persekutuan. Jadi baik orang ataupun persekutuan tentu juga pernah mengalami yang namanya penderitaan. Dan mungkin kalau bisa dikatakan seperti di awal tadi, saat ini adalah masa penderitaan bagi kita, tentunya ketika kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Banyak hal yang mungkin sudah direncanakan ketika kita masuk dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Namun apa daya, kita pun juga memiliki batasan, kita pun memiliki aturan yang hendaknya juga kita patuhi. Jika kita mungkin dalam keseharian ketika kita melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan, kita bisa beribadah bersama-sama dalam KRW, kita bisa beribadah dengan leluasa di gereja, atau pada intinya kita bisa keluar rumah begitu. Ataupun secara rohani yang kita biasanya beribadahnya bersama-sama, sekarang hanya kita lakukan di rumah dan hanya bersama dengan keluarga saja. Namun dalam setiap hal yang kita lalui pada saat ini, apakah kita hanya bisa, sudah Tuhan, saya hanya terbatas demikian saja? Tidak.
Justru persekutuan kita yang kita lakukan pada saat ini di rumah kita masing-masing, tentunya dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan, hendaknya kita perkuat. Kita perkuat bersama-sama dengan keluarga kita. Kita terus menjadi saksi, kita terus bisa melayani. Karena apa yang menjadi doa Tuhan bagi murid-muridnya, ini juga berlaku bagi kita semua. Kita dipelihara oleh Allah Bapa. Kita senantiasa disertai oleh Allah Bapa. Janganlah menjadikan kita patah semangat dalam penderitaan pada saat ini mungkin. Namun hendaknya kita lebih berjuang dalam penderitaan. Terkhusus ketika kita berjuang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, agar kemuliaannya senantiasa boleh terus kita rasakan dan berkatnya boleh terus senantiasa kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bersaksi dan melayani, selamat berjuang dalam penderitaan saat ini. Teruslah menjadi keluarga yang membangun mezbah Allah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak henti-hentinya Tuhan sudah memberkati kita, juga mengasihi hidup kita. Terbukti sampai saat hari ini, kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Juga Tuhan memberikan berkat yang luar biasa buat kehidupan kita, berupa kesehatan dan juga berkat Tuhan berupa pekerjaan kita masing-masing. Bapak Ibu, semua itu adalah kemurahan hati Tuhan kepada kita. Dan sudah selayaknya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita. Kita akan menghimpun persembahan ibadah minggu pada saat ini. Adapun firman Tuhan yang mendasari di mana kita menghimpun persembahan yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Saya baca ayat yang ke-29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk mengiringi di mana kita menghimpun persembahan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dengan memakai kidung jemaat 293, kita pujikan bait yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya.
bernyanyilah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada saat ini bukan hanya kami baca ataupun kami dengarkan, namun juga bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, yakni tetap berjuang bagaimanapun kehidupan kami, bagaimanapun keadaan kami. Allah Bapa yang ada di surga, pada hari ini juga kami berdoa terkhusus bagi keadaan kami semua, bangsa Indonesia dan seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Pada saat ini Bapa, dalam setiap kehidupan kami, ketika kami merasakan penderitaan, itu juga tidak lepas Tuhan dengan adanya pandemi yang menjangkit bagi setiap bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, pada hari ini kami berdoa agar Engkau sendiri Bapa yang menghilangkan pandemi ini, sehingga kami bisa kembali beraktivitas dengan normal, kami bisa kembali beribadah tanpa adanya rasa khawatir. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini menjadi garda terdepan ataupun relawan terdepan untuk membantu saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Baik para tenaga medis, dokter maupun perawat, kami juga berdoa bagi aparat kepolisian yang membantu menertibkan masyarakat, serta kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan para pemimpin-pemimpin kami yang lain. Kami menyerahkan mereka semua Bapa, kami menyerahkan kesehatannya, kami menyerahkan kehidupannya, baik pribadi maupun keluarga. Allah Bapa sendiri yang menjamah kehidupan setiap saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, terkhusus bagi seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo, baik yang ada di Sidoarjo maupun yang ada di Pepantan. Tuhan senantiasa melindungi kami, Tuhan senantiasa menjauhkan kami dari hal-hal yang buruk, sehingga dalam setiap kehidupan kami dapat merasakan kuasa kasih Allah. Dan juga Tuhan, pada hari ini ketika kami bersama-sama dengan keluarga kami telah memberikan ungkapan syukur kepadamu. Engkau sendiri yang menyucikan setiap persembahan kami. Inilah seru doa kami Bapa yang masih jauh dari sempurna. Semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 115, baitnya yang pertama saja, Nyuwun Ayeming Manah. Sayang kamu motan
Mari kita mengakhiri ibadah minggu dalam keluarga ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai serta menguatkan kita semua, kini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala